Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Iya. buat Pak Darto yang sudah meluangkan waktunya menerima saya melaksanakan kegiatan saya untuk memenuhi tugas calon guru penggerak. Dalam hal ini saya meminta Bapak untuk bersedia diwawancarai Pak. Insya Allah siap. Ada Pak? Alhamdulillah sehat, bisa ketemu. Pak, jadi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang mau saya utarakan Iya. dan insya Allah Bapak bersedia. Insya Allah. Kita mulai ya Pak. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, ini selama Bapak menjadi kepala sekolah, kan ada bermacam-macam kasus Pak. Iya. Nah, jadi di situ kan ada kasus yang berupa dilema etika, ada yang berupa moral. Nah, sekarang bagaimana sih caranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu Pak? Kasih atas kata-katanya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, baik ibu maupun kami selaku kepala SD 258/6 Bajosari, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin. Ya, di sini memang banyak sekali kasus yang kami alami, Bu. Memang kadang kita harus memilih. Nah, kalau memilih ini yang sangat susah adalah memilih yang hal yang sama ini, tetapi harus menentukan salah satu mana yang terbaik. Kalau misalnya yang satu benar, yang satu salah, itu enak. Tetapi kami dalam memutuskan itu saya tidak lari dari kami rapat dengan semua dewan guru. Intinya kami ingin transparan dalam memutuskan masalah juga supaya kami tidak salah langkah gitu. Nah, untuk itu tetap kami mengacu pada musyawarah dengan guru-guru. Yang mana mereka bagaimana yang terbaik. Seperti harus menentukan salah satu. Sebagai contoh di sini yang sudah kami alami adalah masalah penempatan musola yang baru kami buat. Nah, pada waktu itu tahun 2019 itu tuh di antara dua tempat, yaitu yang satu di belakang kantor dengan guru-guru. Kebetulan guru-guru di sini termasuk saya itu sudah sepuh-sepuh, udah jadi pertimbangan saya. Itu tempat yang satu. Yang keduanya di sana, di sebelah barat, sehingga dia akan membentuk sekolah ini lokasinya U. Sebenarnya bagus, tetapi saya menimbang tadi di sini bagus, di sana juga bagus, tetapi kami rapatkan yang intinya kami memutuskan karena kita mengingat berbagai hal, termasuk guru-guru kami itu sudah tua-tua, nah, supaya tidak terlalu jauh untuk menggunakannya. Nah, misalnya Bapak Ibu ini sholat duha itu kan di sini. Nah, kemudian apalagi ini anak-anak. Nah, anak-anak ini juga kegiatannya di sini. Kan seperti itu. Misalnya pas pelajaran agama, kemudian dia membutuhkan tempat yang nyaman. Nah, itu. Jadi kami berusaha untuk membuatnya di sebelah kantor. Iya, tidak di sana. Karena di sana ke depan, Ibu, ya itu yang tadi saya katakan dilema itu tadi. Harus memilih, sebenarnya semuanya benar, tetapi saya ada rencana ke depan bahwa di sebelah sana, di sebelah barat sana, halaman sebelah sana, itu seandainya Tuhan mengabulkan,
mungkin di situ akan saya buat laboratorium TIK. Nah, itu peserta TIK-nya. Karena selama ini terus terang kami itu masih menumpang di SMP 18 Merangin kalau pelaksanaan AMPK. Nah, jadi itulah keputusan saya selaku kepala sekolah, mana semua baik tetapi saya harus memilih yang terbaik. Nah itu. Terima kasih Pak. Iya. Kemudian dalam Bapak mengambil suatu keputusan di sekolah, apa yang nilai-nilai kebajikan mungkin yang sudah Bapak lakukan Pak? Nah misalnya nilai kebajikan itu bagaimana sih tanggung jawabnya, bagaimana efek atau dampak dari keputusan itu? Untuk efek kebajikan ini, ya tadi guru-guru ini yang sudah sepuh-sepuh, jadi tidak terlalu jauh karena ini kan jarak dari kantor sampai ke di sebelah barat itu kan sekitar 100 meter. Nah, itu lumayan juga berjalannya. Nah, mengingat kami sudah tua-tua ini kan, apalagi ke sana itu agak panas gitu. Jadi itu yang nilai-nilai kebajikan yang kami ambil sehingga kami diputuskan bersama, yaitu penempatan yang sangat baik dan memenuhi kriteria kebajikan di sebelah kantor ini. Berarti intinya nilai kebajikannya mempermudah guru untuk melaksanakan ibadah, dan anak-anak juga lebih terkontrol ya Pak. Betul. Lakukan keputusan itu tadi Pak, ada nggak Pak pihak yang lain yang Bapak libatkan selain Bapak Ibu guru di sini? Oh iya betul. Kami libatkan untuk komite. Jadi kami berkoordinasi dengan komite. Kami punya tanaman sawit itu. Setelah kami punya tanaman sawit, sehingga sawit inilah yang kami tampung, kami tabung hasilnya, kemudian dimanfaatkan untuk membuat musola ini. Dan saya tetap melibatkan komite karena termasuk sawit ini adalah milik wali murid, karena wali murid yang menanam dulunya. Memang tanahnya tanah milik sekolah, tetapi penanaman dan bibitnya dahulu itu dari wali murid. Sehingga yang mengelola pun sepatutnya adalah komite. Jadi kami tetap berkoordinasi dengan komite. Setelah keputusan diambil nih Pak, Iya. keputusan diambil dan mungkin kegiatan mulai dilaksanakan, ada nggak Pak tantangan atau hal-hal yang Bapak temui, masalah yang Bapak temui dalam melaksanakan keputusan itu? Tentu ada tantangannya, apalagi sekarang kurikulum ini olah hanya yang diperlukan adalah ilmu umum, nilai agama berkurang. Nah, itu tantangan saya. Sebenarnya saya menginginkan jam agama ini banyak, sehingga anak ini di samping mendapatkan ilmu umum, pengetahuan umum, juga pengetahuan agama diperkuat. Itu. Jadi itu tantangannya sebenarnya. Kalau bisa jam pendidikan agama itu justru ditambah supaya lebih luas karena meliputi praktek maupun teori. Kan nanti butuh namanya karakter ya. Iya, betul. Karakter di dalamnya. Gitu. Untuk yang selanjutnya, trik atau hal-hal yang efektif dalam Bapak mengambil keputusan pernah Bapak lakukan? Menekankan ke guru agama antara teori dengan praktek. Nah, sehingga di samping anak pengetahuan secara umum, tetapi prakteknya itu juga harus dilaksanakan. Kepada guru agama, tolong untuk anak-anak ini di samping teori tetap dilaksanakan praktek.
musola kita kan ada, alhamdulillah dilaksanakan. Itu yang trik saya untuk yang masalah penggunaan musola ini. Iya. Artinya Bapak lebih menekankan ke praktek. Iya, praktek. Dalam mengambil suatu keputusan, misalnya nih ada sebuah kasus nih, Iya. tesnya gitu, Iya. Biasanya saya itu ngambil jeda waktu, Bu. ambil jeda waktu. Iya, jadi kami siapkan dulu apa langkah apa, kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah, kan gitu. Kemudian saya harus berkoordinasi dengan guru. Terus nanti di dalam koordinasi ini pun jelas membutuhkan waktu. Kalau saya ada ide misalnya atau ada kasus, itu tidak mungkinlah kami langsung memutuskan sendiri, ya. Tetap kami libatkan, kami ambil jeda waktu supaya efektif dan tepat. Kami pun sudah siap apa yang harus kami lakukan dan apa yang akan kami sampaikan, karena kasus ini melibatkan warga sekolah gitu. Nah, maka keputusannya pun harus oleh warga sekolah, terutama adalah guru. Itu supaya kami tidak salah langkah. Sesuatunya harus dilakukan. Iya, betul. Ada sebuah kasus, prosedur yang Bapak gunakan. Nah, itu apakah Bapak secara keluargaan atau secara kedinasan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu Pak. Misalnya ada sebuah kasus ya, pelanggaran terhadap anak atau terhadap gurunya. Iya. Nah, itu bagaimana Pak prosedurnya kalau Bapak mengambil keputusan itu? Terima kasih. Biasanya pengambilan keputusan kalau ada kasus ini kami menggunakan secara kekeluargaan. Tetapi seandainya tidak bisa sama sekali, tidak bisa ditolerir, misalnya ngaju kepada kriminal, contohnya anak misalnya sabu-sabu misalnya, walaupun anak SD itu, itu kan tidak bisa secara kekeluargaan. Tetapi kalau kasus-kasus yang kecil, ya tetap kami berusaha untuk secara kekeluargaan itu. Kalau yang sudah sabu-sabu atau mungkin narkoba, tetap kami melibatkan pemerintah. Iya. Berarti langkah utama yang diutamakan kekeluargaan. Iya. Nanti kalau nggak selesai, lanjut ke tahap hukum. Iya, betul. Jadi dari awal sampai akhir Iya. ini sudah Bapak utarakan panjang lebar nih Pak, Iya. tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Nah, dalam hal mengambil keputusan berarti selain warga sekolah tadi ada juga komite yang Bapak Iya, libatkan. betul. Nah, kemudian dari awal sampai saat ini apa nih Pak yang bisa disimpulkan dari pembicaraan kita ya? Kesimpulannya adalah bahwa di dalam mengambil keputusan kita tidak boleh diktator. Artinya tidak boleh kita ini egois. Iya, tidak boleh egois. Karena permasalahan di sekolah adalah permasalahan warga sekolah, di mana warga sekolah di situ ada murid, ada tenaga pendidikan termasuk penjaga sekolah, ada komite, ada guru, dan ada kepala sekolah. Makanya di dalam mengambil keputusan tentu harus melibatkan warga sekolah tadi. Tidak boleh kita ini mengambil keputusan secara egois, dan tidak boleh kita mengambil keputusan secara spontan, karena kalau keputusan secara spontan itu nanti akan menimbulkan efek yang tidak baik. Itu prinsip kami seperti itu. Pertama, sebagai pimpinan kita dalam mengambil keputusan harus bermusyawarah dengan seluruh warga sekolah, tidak egois, dan kemudian keputusan itu sebenarnya ada pertimbangan baik buruk dan dulu ya Pak. Tidak spontan harus langsung diputuskan. Betul. Baik Pak, ini terima kasih kita sudah di penghujung kegiatan. Saya sangat terima kasih sudah membantu saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman Bapak menjadi ilmu buat saya Pak. Amin. Karena nanti kami juga diminta untuk ibaratnya bisa mengambil keputusan dari pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak
Amin. Terima kasih. Ye, sami-sami.